Guys, ngeri banget ini guys. Dari kemarin makin banyak orang yang SMS kita, yang kirim inbox, saya nanya, Pak, ini rupiah melemah terus. Dolar makin lama makin kuat. Apakah ini saat yang tepat ya buat membeli US dollar? Wah, gawat ini guys. Kenapa? Karena kalau makin banyak orang Indonesia yang invest ke dolar, lu udah tahu kan, ujung-ujungnya rupiah bakal makin tertekan. Rupiah bakal makin nyungsep kalau makin banyak orang yang pegang US dollar. Dan yang ngerinya nih, banyak orang yang nanya gua, ini ya orang-orang yang berduit, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, pengusaha-pengusaha yang mereka memang pada panik nih gara-gara rupiah itu terus melemah. Nah, teman-teman di sini gue mau kasih lu solusi berdasarkan data dan fakta. Apakah betul lu kalau pegang US dollar lu tambah cuan? Sebetulnya enggak juga guys. Kok bisa guys? Terus kalau gitu lu mau cuan gimana caranya ya? Lu udah tau lah ini adalah channel investasi terbesar di Indonesia. So kalau lu penasaran gimana caranya lu bisa tetap cuan ketika rupiah melemah tanpa menjadi pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena kalau lu beli US dollar, tadi gue udah bilang, rupiah ujung-ujungnya malah tambah nyungsep. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Jadi rupiah nyungsep gara-gara lu juga sebetulnya. Tapi kan anyway lu tetap pengen cuan. So kalau lu penasaran gimana sih caranya bisa tetap cuan tanpa bikin nyungsep rupiah, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, per hari ini rupiah itu terus melemah. Dan ini udah sesuai dengan ramalannya Benix. Dan apakah ini kabar buruk? Tentu tidak. Karena lu harus ukur. Jangan-jangan pelemahan rupiah juga menguntungkan Indonesia. Karena lu tahu ya Indonesia juga adalah eksportir besar di bidang CPO, batubara, nikel, dan lain sebagainya. Yang dijual dalam bentuk US dollar. Nah, ketika rupiah makin lama makin lemah, banyak orang, bahkan kolom komentar kita isinya bejibun nih. Isinya orang yang pada pengen berbondong-bondong beli dolar. Nah yang dia lupa kalau makin banyak orang beli dolar, rupiah makin melemah. Nah gue di sini gue mau bilang ya, kita bahas berdasarkan fakta aja. Faktanya apakah rupiah terus melemah terhadap US dollar? Iya, lu lihat di layar kaca. 1 tahun yang lalu persis tanggal 29 April, harga rupiah 1 lembar dolar itu sekitar 16.700 sampai 16.800 lah. Hari ini 1 dolar rupiah itu setara 17.300. Artinya kalau zaman dulu nih, lu gadaikan rupiah lu dan lu beli US dollar, lu profit? Yes. Tapi lu cuman profit 600 perak bro. Profit 600 perak artinya lu cuman profit setara 3,6%. Bagus nggak? Nah disinilah data berbicara. Banyak orang berbondong-bondong pegang US dollar, berharap rupiah terus melemah, berharap dia bisa profit, tapi kalau lu pikir-pikir sebetulnya profit lu itu tidak signifikan. Karena dalam 1 tahun lu cuma untung 3%. Lah kalau inflasi aja 6%, artinya lu itu minus bro. Karena lu cuma cuan 3%, sementara inflasi di atas cuan lu. Nah ada sebetulnya cara lain yang bisa lu lebih cuan guys. Nah sekali lagi ya, ini salah satu instrumen investasi dan di sini gue bukan mau merekomendasikan ya saham atau produk investasi tertentu nggak. At the end of the day keputusan ada di tangan lo, tapi gue akan sharing metode gue. So kalau gitu apa sih menurut Benix yang lebih menarik dibandingkan US dollar? Sebetulnya ada banyak guys. Kalau gue pribadi ya gue pilihnya saham, tapi kan nggak semua orang ngerti tentang saham. Kalau gitu apa yang lebih menarik? Nah banyak orang-orang ini salah kaprah guys. Mereka melihat US dollar makin naik, rupiah melemah, mereka berbondong-bondong beli US dollar. Berasumsi bahwa mereka bakal tambah cuan, tambah kaya raya dari peningkatan US dollar. Faktanya menurut gua ada yang jauh lebih bagus. Karena ketika lu bilang cuan nih pegang dolar, lu sadar nggak? Di situ kan udah bilang bahwa rupiah itu terdevaluasi, rupiah itu makin melemah, dan lu menganggap US dollar adalah dewa karena makin menguat. Menurut lu, karena lu di sini pakainya rupiah. Tapi kalau lu pakai sudut pandang Amerika Serikat, lu hari ini tinggal di Amerika, apa yang terjadi? Orang di Amerika itu menjerit-jerit karena nilai dolar ternyata terus melemah. Nah dari sudut pandang lu sebagai orang Indonesia, ya lu bilang dolar menguat, rupiah melemah, lu berbondong-bondong beli dolar. Salah, karena di Amerika Serikat sendiri orang berbondong-bondong kabur dari dolar. Kenapa? Karena ternyata dolar terus melemah. Melemah terhadap apa? Nih gua kasih lihat. Ternyata di luar negeri dolar yang lu dewa-dewakan itu melemah terhadap emas. Faktanya nilai 1 gram emas 1 tahun lalu 25 April 2025, 1 gram emas itu setara 105 dolar. Hari ini 1 gram emas yang sama nilainya setara 150 dolar guys. Jadi dari situ lu udah bisa lihat bahwa oh dolar yang lu gadang-gadang sebagai dewa juru selamat ternyata nilainya juga melemah terhadap emas. So kalau gitu kesimpulannya Pak Benny,
kita harus beli emas ya hari ini. Jangan beli dolar, karena dolar aja terus melemah, kenapa kita malah pegang dolar? Berarti harusnya pegang emas ya. Ya betul, dan gue udah pernah bilang itu. Zaman dulu itu pas, karena udah banyak orang yang SMS kita, inbox kita bilang terima kasih cuan miliaran kayak lu lihat nih. Banyak orang yang bilang thank you Om Ben, gue cuan 8M, gue cuan 23 miliar gara-gara nasihat gue untuk apa? Emas itu bakal terus naik. Oke. Nah, sekarang eranya akan berubah guys. Emas masih akan terus naik? Yes. Gue confident bisa nyampe ke 5 juta per gram? Yes. Tapi dalam jangka pendek dia bakal terus turun dulu nih guys. Karena kenapa? Teman-teman lihat ya, gue sangat yakin nilai dolar itu bakal terus menguat. Suku bunga akan terus ditahan tinggi. Artinya dalam jangka pendek lu akan lihat yang namanya emas akan terus melemah. Dan ini udah terbukti dari apa yang gue udah bilang. Dari awal tahun ini sampai detik ini ya, dolar terus menguat. Dan lu bisa lihat nilai emas kebanting turun. Tapi dalam jangka panjang, gue sangat yakin setelah Kevin Warsh naik menjadi gubernur bank sentral, apa yang terjadi? Quantitative easing. And after that, ya harga emas bakal terus naik. So, gue sih sangat yakin dan percaya dalam jangka pendek emas bakal tambah nyungsep. Dan itu terbukti. Tapi dalam jangka panjang, ya dia bakal naik. Sampai ke berapa? Bisa 5 juta rupiah lebih per gram. Lu bisa lihat dalam 2-3 tahun ke depan. Itu akan terrealisasi. Nah pertanyaannya, apakah itu cukup bagus? Kalau harga emas naik jadi 5 juta per gram dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya kalau lu lihat performa emas dalam 1 tahun terakhir, di bulan April 2025 harganya sekitar 105-107 per gram emas. Hari ini naik menjadi 150 per gram emas. Sebetulnya kalau dihitung-hitung cuan lu itu cuma antara 38% sampai 40% dalam 1 tahun. Artinya ya lu bisa hitung sendiri menarik atau enggak ketika lu pegang emas. Jujur, tetap lu untung di atas bunga deposito, di atas inflasi juga. Tapi lu juga harus berpikir. Jebakan pertama adalah ketika lu berpikir pegang dolar karena menguat terhadap rupiah. Itu jebakan pertama. Karena ada jebakan kedua, ternyata dolar melemah terhadap emas. Oke. Terus apa dong buat orang-orang yang kurang paham investasi di bidang saham? Lu tahu sebetulnya ada instrumen yang lebih menarik dibandingkan emas. Nah ini gue udah ngobrolin sebetulnya dari tahun lalu, karena gue udah pegang dari tahun lalu. Ketika emas cuma bisa naik 38% dalam 1 tahun, ada loh instrumen lain yang bisa naik ratusan persen dalam 1 tahun. Namanya apa? Perak. Nah ini banyak orang yang gak paham, dan inilah bedanya perak sama emas. Ya lu kalau tahu ya, emas itu dipakai buat apa ya? Mayoritas di dunia ini emas dipakai buat perhiasan, buat sarana investasi, yes. Buat industri ada nggak? Ada, tapi nggak banyak karena kemahalan. Nah sekarang kan lu lihat ya, dunia makin lama makin chaos, makin perang di mana-mana. Orang bikin rudal, butuh semiconductor, butuh silver guys, butuh perak. Nah gak banyak orang yang tahu, apalagi ketika harga minyak naik, orang-orang, negara-negara di seluruh dunia pengen swasembada energi. Mereka pengen terbebas dari jebakan minyak bumi. Karena mereka dibujuk untuk beli minyak bumi terus. Tiba-tiba minyak bumi mahal, mereka kena prank. Akibatnya banyak negara-negara yang pengen merdeka dari minyak bumi seperti China. Mereka bikin pembangkit listrik tenaga matahari skala besar. Lu tahu nggak komponen penyusun pembangkit listrik tenaga matahari, solar panel yang berkilau-kilau seperti cermin itu, ternyata banyak mengandung perak, silver. Lu tahu handphone yang lu pakai? Lu tahu teknologi bom yang dipakai buat perang rudal, perang drone, ternyata mengandung silver. Dan makanya gak usah heran ketika emas banyak dipakai hanya sebagai perhiasan. Silver di sisi lain ternyata banyak dipakai untuk industri, untuk pabrik, untuk teknologi tinggi guys. Plus perhiasan juga. Makanya lu kalau pergi ke Bali, lu pergi ke Yogyakarta, itu pusat kerajinan perak di Indonesia. So ternyata perak memiliki 2 kegunaan yang lebih luas. Dia bisa jadi perhiasan betul, tapi dia juga bisa buat industri. Dan termasuk industri teknologi tinggi, termasuk di era AI guys. Ketika lu makin banyak bangun data center, suka gak suka, makin banyak silver yang lu butuhkan. Nah makanya lu gak usah kaget, kalau dalam 1 tahun ke belakang lu lihat emas itu naik dan lu merasa hebat, 38% naik, faktanya ada yang lebih cuan juga dibandingkan emas. Itulah namanya silver. Dan dalam 1 tahun terakhir udah naik 125% lebih guys. Jauh berkali-kali lipat di atas bunga deposito. Makanya gue happy banget. Apalagi ketika gue beli nih 1 kilogram emas nih yang ada di depan nih. Zaman dulu ini gue beli harganya sekitar 20 jutaan guys. Kalau lu beli di 1 tahun yang lalu lah sekitar 20 jutaan. Ya hari ini harganya udah sekitar 60 jutaan guys. So ya lu bisa cuan berlipat-lipat. Menarik kan? Tapi satu hal yang aneh ya, ketika gue ngeliat di Indonesia banyak orang yang gagal paham investasi perak. Orang gak paham investasi silver. Mereka taunya emas doang lah paling lah. Dan emas pun mereka tahu namanya Antam. Akibatnya apa? Gue lihat banyak orang salah, terjebak ketika mereka beli silver guys. Ini lu hati-hati guys. Kenapa? Lu pernah lihat gak kalau di Indonesia itu emas itu banyak jenisnya. Ada emas Antam, ada emas Pegadaian, ada emas Harta Dinata, ada emas
Lotus Archie dan lain sebagainya, banyak banget lah, UBS dan lain sebagainya. Tapi yang paling mahal siapa sih emas di Indonesia? Coba gue tanya, lu pasti udah tahu. Karena lu udah sangat paham investasi emas. Emas paling mahal di Indonesia adalah emas yang punya logo Antam. Lu tapi pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa yang paling mahal emas logonya Antam? Kenapa bukan yang logonya Pegadaian? Kenapa bukan yang logonya UBS? Kenapa bukan yang logonya Bunga Lotus? Lu tahu nggak sih? Lu pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa sih Antam yang harganya lebih mahal? Nih gue kasih tau jawabannya. Karena ternyata di dunia ini bisnis emas disertifikasi oleh lembaga internasional yang namanya LBMA, London Bullion Market Association. Ini sama kayak batubara lah, yang kontrol harga batubara dunia itu indeks Newcastle. Jadi Newcastle yang punya indeks, orang bule yang punya. Begitupun kalau lu berbicara tentang emas. Ternyata yang pegang pasar emas terbesar di dunia sehingga dia mengontrol pergerakan harga emas di dunia itu namanya LBMA, London Bullion Market Association. Nah, orang penambang yang asli, yang sejati, karena banyak tukang tipu di bisnis emas palsu itu banyak banget guys, makanya hati-hati. Kenapa orang percaya emas Antam? Karena kalau lu masuk ke websitenya LBMA, gue saranin lu buka www.lbma.org.uk. Di situ lu bisa lihat ada namanya Good Delivery dan lu harus buka di situ. Lu klik yang namanya Good Delivery. Di situ akan muncul. Ternyata di dunia ini ada 66 perusahaan tambang emas yang tersertifikasi internasional standar London Bullion. Jadi diakuin. Kalau silver atau perak ada 85. Nah dari 66 emas ini kita mau fokus yang di emas ini. Lu tahu di Indonesia ada nggak sih penambang emas yang tersertifikasi? Ternyata ada, cuman satu, namanya PT Aneka Tambang. Dan ini buktinya, lihat di layar kaca. Kalau lu buka website LBMA, ada sertifikat Antam. Dan lu bisa lihat di situ namanya refinery list. Lu jangan ketipu. Di situ lu bisa lihat memang ada perusahaan dari Indonesia namanya Aneka Tambang. Logam mulianya Antam nih. Sejak tahun 1999 sudah terdaftar di London guys. Artinya ya, kenapa ini powerful? Begitu lu punya sertifikat LBMA, emas lu berlaku di negara manapun di planet bumi ini. Lu bawa ke Singapura berlaku sertifikat Antam. Lu pergi ke Malaysia berlaku sertifikat Antam. Lu pergi ke Amerika, ke Jerman sekalipun berlaku guys. Kenapa? London Bullion, standar internasional. Tapi ya lu kalau pegang sertifikatnya sertifikat Wonosobo, sertifikat toko emas dari Purbolinggo, ya lu pikir dua kali lah. Lu kira toko emas di Singapura ngerti ya Purbolinggo itu sebagus apa gitu kan, nggak paham. Mereka percayanya standar internasional. And that's why emas Antam lu itu harganya lebih mahal. Karena di Indonesia yang punya sertifikat internasional LBMA ini cuman Antam. Oke, good news berarti. Ya at least lah ya ada perusahaan Indonesia lah ya yang sertifikat LBMA. Nah kenapa terjadi miskonsepsi di pasar hari ini guys? Karena gue lihat banyak investor silver itu yang kejebak. Gue sedih banget ya. Kemarin gue ketemu salah satu pengusaha dari Semarang. Dia investasi silver. Gue datang, dia buka petinya. Dia punya banyak. Terus gue lihat, lu kok mereknya gue gak pernah lihat nih. Ada logo harimau guys. Jujur aja gue gak pernah lihat ada silver kok logonya harimau. Tapi ya sudahlah. Dan dia buka itu. Dia bilang, wah lu yakin kok perak lu ini asli? Ya yakin kok, begini-begini banyak ceritanya. Coba lu belah, di bisnis emas itu ada namanya potong guys. Lu potong kayak kertas, lu bisa potong, lu gunting. Ternyata pas digunting guys, di dalamnya ada timah. Lu hati-hati makanya. Beli perak-perak yang belum sertifikat, kemungkinan besar palsu guys. So sebetulnya sama juga. Ketika lu mau investasi silver, lu mau investasi emas itu sama. Pastikan yang lu beli itu logam mulia. Pastikan yang lu beli itu logam yang berkualitas tinggi. Buktinya apa? Tersertifikasi LBMA. So ketika lu mau beli silver, nah ini banyak orang terjebak nih. Banyak orang di pasaran hari ini mau beli silver, apa yang dia cari? Perak atau silver merek Antam. Oh ini berbahaya guys. Kenapa? Lu mengasosiasikan emas Antam itu berkualitas tinggi, betul. Peraknya tunggu dulu. Ketika lu masuk ke websitenya LBMA, lu bisa juga pencet silver. Dan di situ lu bisa cek silver, apakah ada nama Indonesia tersertifikasi silver. Ternyata enggak. Dari India langsung loncat ke Italia guys. Indonesia ternyata tidak ada penambang Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikat LBMA London internasional. Enggak ada. Makanya lu hati-hati kena prank. Hati-hati tuh. Ketika lu mau beli perak, lu pastikan lu hanya beli dari yang refinery yang berkualitas. Nah jujur ya, gue sekarang diversifikasi udah dari 1 tahun terakhir lah. Kita itu sekitar 5% aset kita, 5%-nya dalam bentuk logam mulia. Tapi logam mulia gimana? Yang harus yang berkualitas. Ya kalau di sisi gue nih, gue sharing aja di video ini. Gue investasi di emas ada, tapi gak banyak. Gue sekarang lebih banyak di perak. Kenapa? Tadi negara makin kacau, perang makin di mana-mana, makin banyak orang bikin rudal, bikin radar. Lu tahu radar Patriot itu? Ternyata menggunakan berkilo-kilo perak guys. Itu kenyataannya. Jadi buat industri, high tech, semiconductor, green energy, solar panel,
dan lain sebagainya, ternyata lebih membutuhkan perak dibandingkan emas. So teman-teman gue heran kalau kemudian gue diversifikasi ke perak, dan udah dari kemarin, dari kapan tahun gue udah bilang perak ini sangat-sangat menarik buat gue pribadi. Sekali lagi ya, bukan rekomendasi lu jual atau beli perak, no, enggak. Tapi kalau gue ya based on data aja, dan faktanya ya lebih cuan pegang perak, dan ini akan lu lihat dalam 3-5 tahun ke depan. Nah teman-teman, di sini gue mau sharing soal jebakan ini karena gue sedih banget ya lihat ada orang yang ketipu. Beli perak ternyata isinya besi, beli perak ternyata isinya timah. Itu curang lah. Nah teman-teman, caranya gampang. Ya lu pastikan yang lu beli udah sertifikasi LBMA. Nah biar gampang ya kalau di gue sih, ketika gue beli perak minimal lu tahu belinya dari mana. So kalau gitu yang bagus apa guys? Ini gue bakal sharing sama lu ya. Nah ini yang beda ya dengan lu beli emas. Lu ketika beli perak itu ada yang namanya tarnish ya. Tarnish itu dia bisa menghitam atau menggelap, itu teroksidasi. Masalah nggak? Sebetulnya nggak. Kalau lu lap juga dia hilang sih. Cuman buat jaga-jaga aja guys. Karena banyak orang yang nggak ngerti investasi perak. Ya buktinya ya banyak orang jadi korban perak-perak bodong itu. Mereka berpikir seolah-olah udah aman gitu. Lu beli perak lokal yang katanya ngakunya 99,99% murni, enggak. Even ketika lu beli perak Antam aja, ternyata hari ini gue buktikan lu salah punya mindset begitu. Karena faktanya Antam belum mendapatkan sertifikasi LBMA guys. Nah teman-teman bisa lihat ya, gue mau sharing ya. Di depan ini adalah perak favorit gue. Jadi perak favorit gue itu namanya perak Turki. Jadi bukan made in Israel, bukan made in Amerika, no. Bukan made in Antam juga karena Antam belum sertifikat London. Belum sertifikat internasional, tapi perak favorit gue ada perak Turki. Nah di depan ini ada yang paling kecil lah, ini yang 100 gram nih. Ini perak, namanya perak nadir. Kalau teman-teman lihat di websitenya, perak nadir ini memang resmi dari Istanbul, Turki. Mereka sudah tersertifikasi sejak tahun 2012 guys. So ya gue percaya mereka lah. Termasuk kalau teman-teman tahu ya, di Arab itu orang kalau beli emas kan dibilang beli dinar. Kalau beli dirham, itu maksudnya perak. Peraknya mana? Perak Turki guys. Makanya gue seneng nih sama peraknya Turki. Ini ada kemasan yang 10 ons, lo bisa lihat. Ini yang 10 ons. Di sini, ini koleksi pribadi ya, by the way ya. Ini ada yang 500 gram. Ini menarik nih guys, 500 gram. Ini ada yang 1 kilo, macam-macam lah. Ini yang 1 kilogram. Sekarang mungkin harganya 60 juta. Yang 500 gram itu harganya sekitar 30 juta. Ini ada yang, ini yang paling gede. Ini gue bilangnya ganjelan pintu guys. Jadi kalau lo beli ini by the way berat banget ya. Ini 100 ons. Bisa lah buat ganjel pintu di rumah ya. Ini berat banget by the way. Mungkin sekarang harganya sekitar 180 juta lah. Jadi ini yang menurut gua kalau ditanya, lu beli US dollar, lu merasa US dollar akan terus menguat? Iya, tapi lu harus pikir menguatnya berapa persen. Karena sebetulnya US dollar gak menguat. US dollar tuh melemah juga terhadap emas. Dan lu mungkin berpikir untuk beli emas, that's good. Kita juga ada emas tapi gak banyak. Tapi sebetulnya ada yang lebih menarik dibandingkan emas yang namanya perak. Nah selain yang ini, satu yang suka gue kasih itu adalah yang kecil-kecil. Ini gue biasanya kasih nih, hadiah nih. Buat gantinya THR, atau kalau kita kasih giveaway, atau kalau ada saudara kita ulang tahun biar mereka belajar investasi. Kenapa? Ini adalah kemasan yang isi kecil, ada yang 1 ons. Ini di satu kotak ini isinya ada 6 biji, 6 ons. Ini bisa buat hadiah, lu mau ngasih hadiah lebaran atau ulang tahun. Kenapa menarik yang gue suka? Ini bisa ngelatih orang belajar nabung. Dibanding misalkan lu ngasih duit nih. Apa yang terjadi setelah 1 tahun duitnya udah hilang, menguap, habis kena inflasi. Atau dipakai buat jajan. Tapi kalau begini, lu kasih begini sama anak-anak. Kagak hilang bro, mereka mau jual ke warteg atau jual tuker sama es krim juga susah. Karena konteksnya ketika lu investasi logam yang berharga, logam yang mulia. Konteksnya adalah lu beli hari ini bukan buat jual nanti sore. Enggak, lu beli hari ini buat nanti dijual beli iPhone tahun depan. Enggak. Lu beli logam mulia karena lu akan jual 10 tahun lagi, lu akan jual 20 tahun lagi. Dan harganya ya naik berlipat-lipat. Nah itu sejarah membuktikan lah. Tapi di sini gue mau sharing ya, ada salah satu juga teman kita yang hobinya kalau dia ngasih hadiah bukan ngasih duit, tapi dalam bentuk perak. Kenapa? Karena seiring waktu nilainya akan bertumbuh. Artinya ketika lu tidur-tiduran di rumah santai-santai, duit lu berkembang terus guys. So sedikit sharing di video ini, gue mau sharing kenapa penting gue bikin video ini akhirnya ya. Ketika gue lihat teman kita banyak yang kena tipu, ya di situ gue ya udah kita bikin video edukasi supaya lu paham apa yang lu beli. So lu make sure lah apa yang lu beli itu betul. Kenapa? Kalau enggak lu terjebak beli instrumen yang palsu, yang bodong, yang ternyata ya tadi belum standar internasional, belum sertifikat LBMA. Nah sedikit sharing kalau di gue percayanya itu dari Turki.
Jadi LBMA Nadir Metal Refinery. Di sini gue biasanya belinya di Raja Silver. Instagramnya lu bisa cek lah nih, rajasilver.indonesia ya. Gue beli di situ. Cuman kadang-kadang stoknya sering kosong guys, sering banget kosong. Makanya kalau seandainya lu pengen beli silver di Raja Silver, lu yang harus lebih proaktif guys. Tanyain bang hari ini ada barang apa. Ngeselin memang, tapi ya mau gak mau dia jualnya barang asli guys, itu yang penting. Jadi dia jual itu Nadir Metal Refinery asli, yang termasuk yang di depan ini gue belinya di Raja Silver juga. Lu bisa hubungin kontak namanya Niken 0818 767568, atau lu bisa hubungin Kevin di 0818 767 563. Jadi lu gak usah khawatir kalau seandainya lu pengen beli silver lu itu asli, 100% asli. Karena ya udah standar LBMA guys. Dan lu harus pastikan ya supaya lu gak kena tipu. Ini gue jadi promosiin Raja Silver tapi anyway. Karena udah banyak yang ketipu nih. Banyak banget perak palsu itu beredar ya. Jangan kan perak uang palsu aja udah banyak beredar. Lu transfernya cuma ke rekening BCA Syariah. Jadi mereka pakainya BCA Syariah. Lu bisa cek nomornya di bawah ini. PT Nadir Metal Refinery. Jadi semoga cukup jelas ya guys ya. Gimana caranya seandainya buat teman-teman yang mau beli silver gak mau kejebak. Pastikan silver yang lu beli itu bukan silver abal-abal. Silver made in Purworejo, silver made in Pamekasan, no. Pastikan silver lu udah standar LBMA. Kalau yang gua beli itu zaman dulu selain Nadir Metal Refinery dari Turki, itu yang oke itu Heraeus. Heraeus itu dari Swiss. Lalu ada Pertmin itu dari Australia. Lalu ada lagi RMC dari US. Terus ada lagi Swisse Valcambi itu dari Swiss. Itulah top 5 yang lu kalau mau beli ya. Ya kalau gue pribadi sih gue lebih prefer belinya di Raja Silver Indonesia ya, karena ya peraknya udah tersertifikasi resmi. So semoga cukup jelas ya guys. Kalau di sini banyak netizen yang bilang dia seneng pegang US dollar, berbondong-bondong mau jual rupiahnya, gue bilang yes itu bagus kalau lu lihat dari sudut pandang orang Indonesia. Tapi lu harus sadar ternyata US dollar itu nilainya terus melemah kalau lu bandingkan dengan emas dan perak. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Lu lebih tertarik beli yang mana nih? Emas, perak, atau saham? Kalau gue sih lebih seneng beli saham. Tapi karena sekarang dunia makin kacau, kita diversifikasi 5% aset kita investasikan dalam bentuk silver atau perak. Sekali lagi guys, ini bukan rekomendasi jual atau beli emas atau perak, enggak. Tapi gue mau sharing supaya lu gak kejebak ya dengan banyaknya pedagang-pedagang perak palsu di luar sana. Hati-hati lu. Oke guys, semoga cukup jelas. By the way buat teman-teman di sini ya, lu ada gak sih menurut lu ya instrumen investasi lain yang menurut lu lebih oke, lebih menarik dan lebih cuan dibandingkan emas dan perak? Sharing juga dong di kolom komentar yang ada di bawah ini. By the way lu kalau mau beli perak lu harus buru-buru guys, karena barangnya juga makin langka ya. Yang 500 gram ini harganya 30 juta. Terakhir gue cek. Yang 1 kilo itu di 60 juta. Yang 100 ons ini udah naik nih. Ini dari 120 juta sekarang kayaknya sekitar 180 juta. Yang ini, yang Nadir Special Box ini yang warna hijau ini harganya sekarang udah 15 juta kali. Semoga makin jelas, makin clear. Jangan sampai lu terjebak ya dengan investasi yang aneh-aneh, yang bodong-bodong, gak usah lah. Yang jelas-jelas aja kalau gua mah. Oke, ditunggu guys. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.